fokus pada cara pengambilan obatnya dulu. Yang pertama dari yang paling mudah ya. Yang paling mudah adalah si ampul ini. Ampul. Bentuknya obatnya banyak sekali yang sedianya ampul. Ranitidin, unasen, itu semua ampul. Ini juga sama, selalu ada selisihnya, jadi pastikan semuanya itu ditekan lagi sampai nggak ada aja. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada titik. Ya, kelihatannya ada titik. Nah, kalau saya menjadikan si titik ini sebagai titik jempol kita juga. Di sini ya. Ini kaca beneran. Terus kita udah tekan. Ya, selesai. Udah. Nanti coba aja. Nah, terus kita baru ambil lagi. Itu jangan masuk bengkok karena kita mau tutup lagi. Nah, ini kita di depan pasiennya. Sorry tadi saya buru-buru memperagakan. Jadi sebelum dipotek, cek dulu obatnya, cek pasiennya, cek obatnya, baru kita ambil. Nah, ini bisa ditarik dulu supaya memastikan tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung sama sekali. Terus baru kita naikin. Naikin benar-benar sampai tidak ada satu titik pun. Nah, kemudian nanti dikasih. Nah, ngasihnya caranya sebenarnya pakai tadi ya, beda. Ini caranya sama ya, alkohol swab. Saya di sini irit alkohol swab dulu ya. Alkohol swab nggak usah diturunin. Terus kita cari di venanya tadi. Nah, untuk memastikan apakah ini untuk memastikan apakah ini berada di vena yang tepat, kita tarik dulu. Ada darah yang keluar nggak? Kalau ada darah yang keluar berarti tepat. Nah, baru deh kita masukin. Terus alkohol swab ya, biasa alkohol swab. Terus cabut langsung deh. Terus izin tanya, itu kan obatnya intravena. Semisal pasiennya udah terpasang aboket atau infus itu boleh nggak sih nurse, kayak kita nggak usah masuk di hidungnya tapi langsung masukin lewat si aboket? Boleh banget, emang dia kalau dirawat inap kita kayak gitu. Ini biasanya kasusnya kalau di emergency atau poli yang cuma sekali obat gitu. Kalau dirawat inap pasti kita di situ. Kita di sini tidak ada selang intravena yang bisa kita tumikan sama-sama, dan bentuknya tuh udah macam-macam, ada yang lewat putaran, ada yang lewat tusukan dan tapi pasti lewat situ kalau dirawat inap. Oke, coba kita ceftriaxone, tapi mulai dari identifikasi benar-benarnya. Selamat pagi Bu, misalnya udah penjelasan obat ya hari ini Ibu. Saya kesini di jam 8 sesuai jadwal ya Bu. Kita cek di sini ya Bu, ini ada jadwal Ibu menerima ceftriaxone. Ini nggak pakai sarung tangan ya? Nggak pakai sarung tangan. Ceftriaxone dapatnya 1 gram ya Bu. Ini ceftriaxone 1 gram. Kemudian pada luarsanya Januari 2026. Masih bisa dipakai ya Bu. Nah, kemudian cek Ibu namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, kita juga bisa ngecekin nomornya kalau mau. Terus udah. Sebenarnya kalau di ruang rawatnya kita nggak perlu bawa plaster, tapi kita perlu bawa alkohol swab karena nge-swab lokasi kita mau nusuknya atau masukinnya. Bu, saya izin campur obatnya dulu. Ini dibukanya boleh setengah, boleh semuanya. Cuman saya nggak bakal buka semuanya karena faktor nggak kuat. Ini berat kalau dibuka semuanya, jadi setengah ini aja.
boleh pakai sarung tangan. Tadi sebelum pakai sarung tangan, nah ini pakai sarung tangan karena kita mau proses obat. Oke, ini tadi sudah saya tutup ya, biasanya saya buka gini sambil tutup, sambil neken. Nah ini potel aja, ini ada nggak ada nama medisnya ya, jadi saya sebutnya kepala. Jadi kepalanya diputar. Ada yang kayak gini, ada yang lusuk. Nah, oke, kita pakai contohnya misalnya biar sambil belajar pembagian obat ya. Misalnya ibunya tadi dapatnya 750 mg, remaja berarti nih. Remaja dapatnya 750 gram, ini tadi 1 gram. Ini kita tarik. Saya ambil 10 cc aja. Kenapa? Karena ya tadi prinsipnya mecah-mecahnya gampang ya. Oke, ini ada 12 ya. Tadi saya udah cerita juga. Ini ada 12, tapi kita sampai di 10 cc aja. Ini tusukannya nih sama kayak tadi yang buat lab vakum. Jadi kalau kita nggak langsung dorong, dia akan balik ke kita. Ini berat nih. Kalau kita nggak langsung dorong, dia akan langsung balik ke kita. Nah, kita campurin. Ini teman-teman boleh ambil dulu, nanti masukin lagi. Kalau saya biasa kayak gini aja. Udah nyampur semua, baru disedot. Nah ini saya biarin aja karena tadi vakum, dia narik sendiri. Makanya kalau kita nggak nahan tadi pas masukinnya, kita yang kalah. Balik lagi ya, kalau udah masuk semua cairannya, kita mau cabut sepetnya boleh, terus kita putar-putar dulu, kita campurin dulu sampai yakin emang udah nyampur semua. Karena ada beberapa obat yang kayak itu sulit nyampur. Baru kalau udah nyampur semua, kita masukin sepet kita lagi, baru ditarik. Nah ini kita mau berapa tadi? 75 ya. 75 berarti kita pakai ini juga, pakai yang 10 cc juga. Oh disedot aja, disisain 2,5. Jatuh. Disisain 2,5. Ini kan 3 cc. Oh saya sisain 2,5 ya. Karena 10 kurangnya 7,5. 2,5 ya. Saya sedot kosong ke 2,5. Udah saya lepas. Kayak gini, jangan lupa di labelin dan ditulis. Ini yang akan disimpan karena ini yang sisanya. Tapi kalau sisanya mungkin cuma 1 cc gitu mau buang aja, nggak usah disimpan. Biasanya yang simpan-simpan gini tuh kalau dosisnya misalnya sekali ngasih cuma 3 cc, kan sisanya banyak tuh. Sayang ya 3 cc. Nah ini kalau kita mau nusukin langsung kan jarumnya besar, kita bisa ganti ke yang jarum
kecil. Nah, ini cara masukinnya sama ya, desinfektan dengan alkohol swab. Kemudian torniketnya mana tadi? Ini pasti. Oke, torniketnya di sini ya. Oke, torniketnya di sini kita boleh tekan juga, baru ini dimasukkan seperti biasa. Nah, untuk memastikan ini vena, kita tarik dulu. Kalau udah keluar darahnya, baru langsung kita suntikan. Pelan-pelan kalau ceftriaxone, karena sekali lagi dia nyeri banget. Sambil gini, sambil ngobrol, sambil dielus-elus. Sakit gimana Bu? Ibu makanya tadi pagi habis nggak, sambil pengajian yang lain juga bisa. Tidurnya semalam bagaimana? Ibu ditungguin siapa? Udah mandi belum? Tadi mandinya gimana? Kedua pertanyaan aja kadang ceritanya udah merah. Oke, terus udah selesai. Kalau selesai kita pastiin tekan ya, takutnya dia ngedorong. Terus alkohol swab. Terus kita kayak ini nggak boleh ditinggal kayak gini aja. Kita harus udah siapin sebelumnya. Udah siapin mana gini. Nah, udah selesai. Ini gini doang, jangan ditekan. Cabut pelan-pelan, habis masukkan. Enggak. Dia kayaknya vakum juga deh ini. Ini ditusuk-tusuk nggak keluar-keluar lagi. Oke, masih ada jarumnya awas. Ini buang ke safety boxnya, harusnya ketutup dulu baru dibuang ke safety box. Itu terkait intravena, ada yang mau didiskusikan?